Maka Wahsy pun akhirnya masuk ke dalam kancah peperangan, dan Wahsy mengatakan, nanti akan kita ceritakan kisahnya, bagaimana dia mengatakan, saya masuk di kancah peperangan tidak berpikir untuk membunuh muslimin kecuali Hamzah, karena saya ingin bebas. Saya nggak pernah ikut-ikut, nggak mau ganggu orang, nggak mau apa-apa. Saya mau bunuh Hamzah untuk saya lolos, gitu kan. Dan dia tahu Hamzah sangat kuat. Nanti kita ceritakan bagaimana prosesi dia membunuh Hamzah. Hamzah sangat kuat. Setelah tertombak pun masih kuat, masih mengejar Wahsy, gitu kan. Tapi ini saya sampaikan secara umum dulu tentang beberapa prajurit-prajurit yang masuk, ya, dari orang kafir ke pasukan Quraisy yang bergabung, ya, yang bukan dari orang Quraisy. Tadi Abu Amir dari Madinah. Kemudian ini Wahsy, budak berkulit hitam dari Ethiopia. Kemudian juga ada budak yang lain namanya Suwaid. Ini budaknya suku Abdiddar. Dan kita akan ceritakan nanti, bendera itu di zaman dulu kalau perang teman-teman adalah simbol kemenangan. Kalau bendera masih berdiri berarti masih kuat pasukan, walaupun pasukannya tinggal sedikit. Kalau bendera jatuh walaupun pasukan banyak berarti sudah kalah. Jadi yang pegang bendera ini harus orang kuat, karena dia jadi sasaran serangan. Nah, Suwaid ini adalah budak Abdiddar yang akan memegang bendera Quraisy terakhir sebelum Quraisy kocar-kacir. Dan dianggap oleh ahli sejarah dia masuk untuk membunuh, ya. Dia masuk untuk memegang kembali bendera agar pasukan Quraisy mengalahkan muslimin, ya. Sekarang kita ceritakan teman-teman sekalian subbahasan bagaimana awal kecamuk peperangan sehingga muslimin menang, dan bagaimana akhirnya berbalik muslimin kalah di perang Uhud. Dan ini perlu dijelaskan dan disatukan dalam sebuah subjudul supaya orang mengenang memang awalnya menang dan akhirnya dikalahkan, tapi nanti akan ada kemenangan lagi. Masih satu rentetan, ya. Karena banyak orang cuma mengatakan di Uhud muslimin kalah. Simple seperti itu saja, nggak dijelasin kalau sebenarnya mereka menang awalnya. Awal kemenangan muslimin, kita jelaskan ceritanya. Pada zaman dahulu tentunya saya bilang tadi, bendera adalah simbol kemenangan. Kalau masih ada berarti menang, kalau tidak ada berarti kalah, seperti itulah. Maka ada 3 orang sahabat yang mulia namanya Hamzah bin Abdul Muttalib masyhur, kemudian Ali bin Abi Thalib ponakannya sendiri, dan Asim bin Thabit. 3 orang ini teman-teman sekalian berkumpul semuanya, bersepakat mengatakan, ini begitu pecikan takbir Nabi kumandangkan, kita bertiga serang pemegang benderanya Quraisy. Nggak usah lawan yang lain, cari pemegang bendera, tebas nih, bunuh supaya jatuh benderanya. Karena pasukan mereka lebih banyak, muslimin 700, ini 3000, gitu kan. Tadinya 1000, tapi kan 300 munafik pulang ke Madinah. Ternyata betul terjadi. Pada saat itu teman-teman sekalian yang memegang benderanya Quraisy dari keturunan Abdiddar. Kalau masih ingat rentetan histori pertama, sirah pertama saya jelaskan tentang Abdiddar dan Abdul Manaf, gitu kan. Salah satu turunan kakek Nabi SAW. Intinya seperti itulah. Ini kalau saya rentet panjang lagi. Yang jelas ini masih keluarga Nabi SAW. Hamzah dan Ali datang. Dan ini pelajaran teman-teman, dalam masalah akidah sudah tidak ada lagi batas, nggak ada lagi namanya kerabat, apalagi kalau di medan perang. Ini sudah berbeda hukumnya. Maka keduanya pun, suku Abdiddar waktu mau pergi, waktu di perang Badar mereka yang pegang bendera, dan akhirnya kalah orang-orang musyrik. Abu Sufyan di perang Uhud mengatakan, hai anak-anak Abu Talha. Abu Talha kebetulan dianggap kepala sukunya Abdiddar. Anakmu ini 6 orang laki-laki mau ke perang, ikut perang. Di Badar kita dikalahkan gara-gara kalian yang pegang bendera dan jatuh. Kalau sekarang kalian tidak bisa memegang bendera, tidak bisa pegang amanah ini dan akan jatuh dikalahkan, maka berserahkan pada kami. Kami kasih kepada suku-suku yang pemberani. Maka ke-6 anaknya, Abu Talha mengatakan, kami tidak akan menyerahkan bendera ini kepada selain kami walaupun kami semua terbunuh. Datanglah anak pertamanya Abu Talha, pegang bendera. Begitu takbir, Hamzah dan Ali dan ini Asim, tiga-tiganya menyerang. Tiga orang ini menjadi pengawas bendera, 1 orang itu berhasil dibunuh, jatuh bendera. Awal serangan ini, di awal serangan, begitu bendera jatuh, biasanya bendera dulu dibuat tinggi sekali dan besar kainnya, jatuh. Orang-orang Quraisy shock, ini kok bisa awal kecamuk peperangan, dan biasanya bendera itu bukan di depan, bendera ditaruh di tengah-tengah. Di depan paling bendera-bendera kecil, kalau bendera yang besar tuh harus di tengah-tengah pasukan supaya tidak langsung jatuh. Tapi ini berhasil, Hamzah, Ali dan Asim berhasil.
Datang anak keduanya Abu Talha, pegang bendera lagi. Tapi 3 orang sahabat ada di sekitar situ, sekitar bendera. Emang nunggu. Ternyata ada 1 orang datang angkat, dibunuh lagi. Datang anak ketiga angkat, dibunuh lagi. Anak keempat datang, dibunuh lagi. Sampai 4 orang. Terakhir pada saat datang anak kelimanya Abu Talha dan mengangkat bendera, maka sempat dibunuh oleh Asim. Hamzah dan Ali tidak sempat membunuh, tapi Asim membunuhnya. Kemudian anak keenamnya Abu Talha yang terakhir sempat juga datang mengangkat bendera, tapi dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kebetulan teman-teman sekalian, anak keempat waktu 6 orang ini mati, pas yang keempat yang dibunuh oleh Asim bin Thabit, anak keempat ini waktu lagi dibunuh sama Asim, pas ditebas sama pedang, ada saudarinya perempuan, anaknya Abu Talha tapi perempuan, namanya Sulaif. Sulaif ini waktu lihat bergelimangan saudara-saudara laki-lakinya, 3 orang, ini yang keempat ditebas oleh Asim, dia pikir Asim yang bunuh semuanya. Dia nggak tahu ini. Maka dia sakit hati. Dia kemudian kembali ke tengah-tengah pasukan musyrikin, lalu dia menggunakan gendangnya, rebana, karena perempuan dibawa oleh orang-orang Quraisy biasa untuk memotivasi pasukan. Mereka menari-nari segala. Lalu dia pukul gendangnya, lalu dia mengatakan si Sulaif, siapa yang bisa membunuh Asim untukku, lalu dia membawa batok kepalanya kepadaku, maka aku akan isi seukuran batok kepalanya Asim emas buat dia. Dia motivasi orang untuk perang bunuh Asim ini. Mendengar kalimat tersebut, orang-orang Quraisy yang ada sekitar situ tamak, mau tahu kalau ini Sulaif ini orang kaya. Maka mereka pun akhirnya mengeroyoki Asim pada saat itu, berusaha mencari dan mengeroyoki Asim. Sulaif pada saat itu, teman-teman sekalian, kemudian menyiapkan beberapa emas yang dia harus berikan, sampai akhirnya Abu Sufyan mengeluarkan instruksi. Begini isinya, sebagaimana mereka muslimin menyerang bendera kita, sekarang kita serang bendera mereka. Karena ini bendera sudah nggak bisa nih. Dan harus ada 1 orang yang memegang bendera dari Abdiddar, gitu kan. Angkatlah bendera, maka datang Suwaib tadi, yang sempat kita sebutkan namanya. Suwaib ini adalah budak Abdiddar. Dia datang lalu dia pegang, lalu dia kibar-kibarkan. Sambil pasukan musyrikin berusaha melindungi bendera tadi dan mencari siapa yang memegang bendera dari muslimin. Waktu itu kebetulan yang memegang bendera Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, nanti kita kisahkan juga bagaimana meninggalnya beliau. Pada saat itu teman-teman, akhirnya perang mulai memanas dan target mereka adalah saling menjatuhkan bendera satu sama yang lain. Pada saat itu Hamzah, Ali dan Asim, ketiga orang ini tetap tidak mau, walaupun pasukan Quraisy melindungi pemegang bendera, tetap mereka berusaha bertiga menjatuhkan bendera. Dan Asim pun tetap tidak peduli dengan penawaran Sulaif tadi kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya ketiganya berhasil membunuh budak tadi, Suwaib, dan bendera Quraisy jatuh. Gara-gara ini teman-teman sekalian, kena bendera sudah 8 kali jatuh. Dan Suwaib waktu jatuh, ditusuk oleh 3 orang sahabat ini, sempat jatuh. Dia terpotong tangannya kanan, dia pegang bendera dengan tangan kiri, terpotong tangan kiri, dia pegang dengan tangan kanannya, sampai ditebas, dia jatuh pun ke tanah, dia masih pegang bendera itu. Dia masih berusaha jepit, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan membunuhnya.